لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. Jadi kalau kita lihat betapa pertaubatan, betapa maghfirah atau ampunan itu mahal dulu ya, mahal. Mahalnya kenapa? Karena diterima tobatnya itu level selanjutnya dari setelah hatinya itu diberi keinginan bertaubat. Setelah diberi kemampuan bertaubat. Karena tidak semua orang punya keinginan taubat, tidak semua orang yang ingin juga mampu bertaubat. Dan tidak semua yang bertaubat itu diterima kalau sudah kadaluarsa. Nah, sebelum punya ingin bertaubat itu berarti dia punya sadar akan kesalahan. Nah, sebelum punya sadar kesalahan, dia tahu kesalahannya. Nah, itu kan tingkatannya kan begitu. Jadi pertama dia tahu kesalahannya, sadar bahwa itu kesalahannya, lalu ada keinginan untuk bertaubat, lalu dia punya kemampuan untuk bertaubat, lalu dia diterima taubatnya. Lah gitu tingkatannya itu. Nah, banyak orang yang tidak tahu kesalahannya, diberitahu malah tidak sadar. Gitu loh. Itu kan. Malah kadang ngajak orang lain untuk tidak sadar kesalahannya. Jadi itu yang disebut waya'muruna bil fakhsya. Malah mengajak kepada fakhsya dia. Mengajak kepada kesesatan. Nah, itu yang keliru. Pak Budi sudah sampai mana ini? Pak Budi Ratsongko sampai mana ini? Kok kayaknya masih di sini? Masih, Gus. Masih di mana kok masih? Di mana? Masih di mana? Tol Pasuruan Probolinggo. Waduh, masih lama ini. Oke. Mudah-mudahan saya tepat waktu ini. Jadi gitu tingkatannya dulu. Ada orang yang bersalah tapi tidak tahu salahnya. Ada orang yang tidak tahu salahnya tapi mau diberitahu. Tapi ada orang yang tidak mau diberitahu. Diberitahu pun tidak sadar. Nah, di atasnya ada yang tidak tahu kesalahannya, lalu dia diberitahu kesalahannya, dan ada yang sadar karena diberitahu kesalahannya, kemudian punya keinginan untuk bertaubat, lalu punya kemampuan untuk bertaubat, lalu kemudian diterima taubatnya. Loh, jadi tingkatan untuk sampai diterima taubatnya itu daging-daging banget, tinggi. Itulah kenapa taubat itu mahal sekali. Nah, di sini laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usra. Jadi orang-orang yang diterima taubatnya itu bahkan sudah melewati berbagai ujian, termasuk orang-orang yang bersama Nabi fi sa'atil usra, di masa-masa sulit. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang ikut sejak di masa periode Mekah misalnya, di mana ngomong la ilaha illallah saja taruhannya mati. Beda sama sekarang. Kita ini meskipun ngomong la ilaha illallah dari Probolinggo sampai sana ya tetap aja tidak ada orang yang ngelarang. Ya kan? Juga pada saat Al-Ansori ini, sahabat Ansor, yang meskipun tidak hijrah, tapi di masa-masa sulit awal dakwah di Madinah, di mana mereka memberikan harta jiwa raga mereka untuk menolong para muhajirin.
memberikan support total kepada sahabat-sahabat atau orang beriman yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu juga saat-saat sulit. Juga orang-orang yang meskipun sudah hijrah ke Madinah, sudah berada di Madinah, baik Ansar maupun Muhajir, saat-saat sulit ketika misalnya paceklik, itu kemarin peristiwa perang Tabuk, paceklik nggak punya sangu, musim panas, diajak berangkat perang dengan jarak yang jauh, musuhnya lebih kuat, itu saat-saat saatil qusra. Orang-orang ini yang kemudian diterima taubatnya. Hampir saja, kata Allah di sini, hari-hari itu hati segolongan orang hampir saja berpaling. Saking beratnya. Ya kan? Saking beratnya itu hampir saja berpaling. Lah gitu loh. Kalau kita lihat itu. Kalau sampean lihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat 214 itu. Itu kan saking beratnya ujian yang diterima orang beriman, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking beratnya itu sampai Rasul dan orang yang beriman itu berkata, kapan sih pertolongan Allah ini datang? Kok lama? Kok berat? Itu kan? Nah, ini yang dimaksud dengan kata yazihu qulubuhum fariqim minhum. Hampir saja mereka berpaling. Nah, dalam konteks surat At-Taubah ini ada beberapa orang yang hampir berpaling, cuma dia bertaubat kemudian tidak jadi berpaling. Tsumma taballahu alaihim. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah ini wa 'alal tsalatsati alladzina khulifu, dan atas 3 orang yang mereka ditinggalkan di belakang. Nah itu kemarin sudah kita bahas di sebelumnya, yakni peristiwa tentang 3 atau 4 orang yang sebenarnya dia mampu untuk berangkat, tapi ya karena khilaf ya, sehingga malas berangkat, lalu kemudian dia merasa menyadari kesalahannya, kemudian, tapi setelah itu dia bertaubat, yakni Abu Lubabah dan teman-temannya itu ada sekitar 4 orang itu. Ya, kemudian dia bertaubat beneran. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Nah ini. Jadi pada saat itu peristiwanya para 3 atau 4 sahabat ini tidak berangkat. Lalu pada saat itu kemudian segera dia menyadari, tapi sudah kadung berangkat pasukan itu. Lalu dia diselamatkan, pokoknya menyesal segala macam kesalahannya itu, sangat menyesal lah intinya. Nah, sehingga pada saat Rasulullah balik itu belum ada perintah untuk apa? Untuk menyapa mereka. Rasulullah tidak nyapa mereka. Dan melarang seluruh sahabat untuk nyapa mereka. Loh ya bayangkan coba. Hampir semua tidak nyapa. Ya karena sebagai hukuman lah, hukuman sosial. Jadi dilarang berbicara dengan mereka. Sehingga bagi Abu Lubabah dan teman-teman ini dan 3 orang ini, sana nggak enak, ke sana nggak enak, itu yang disebut dengan dhaqat 'alaihim. Terasa sempit bumi ini. Ya karena itu tadi. Tidak bisa bergaul karena ya sudah dilokalisir, sudah diembargo. Ini hukuman memang. Nah, sampai kemudian dia merasa, wah memang nggak mungkin kalau kita nggak. Nah, tapi ini hebatnya orang beriman itu loh. Hebatnya orang beriman. Kalau benar-benar iman, kalau benar-benar cinta,
Meskipun diboikot kayak gitu, dia bukan kok malah motung, ngambek, ngambul, merajuk lalu pergi. Enggak, cinta kok. Ini baru nggak disapa, malah deket. Ya apa caranya aku disapa ini? Bagaimana caranya aku bisa kembali mendapat senyum dan sapaan Nabi? Bagaimana gitu? Gimana caranya aku bisa gabung lagi ke dalam barisan gitu? Karena memang cinta, karena memang imannya beneran. Gitu loh. Jangan hanya karena misalnya kita di sini, kita berjamaah ya, dalam satu jamaah, dalam satu perahu kebenaran, datang, terus ada satu jamaah yang nggak nyapa gitu aja. Apa aku ke sana nggak disapa, wis mending pergi aja. Nggak gitu. Nggak gitu loh. Wong itu keselamatan itu untuk diri kita loh. Yang butuh itu kita, yang perlu itu kita. Bukan Allah, bukan Rasulnya, bukan perahu kebenaran itu. Yang butuh kita. Nah kalau yang butuh kita berarti yang ngoyo-ngoyo, yang actively, gitu kan? Itu harusnya kita. Ya kayak sampean kalau misalnya lagi bucin, benar-benar cinta, gandrung sama seseorang, sama istri, ya itu. Sekarang gini loh, Tulen. Sampean kalau lagi membutuhkan, apa ditolak sekali kemudian pergi? Ya enggak. Nah ini yang dibuktikan oleh dulur-dulur beriman di masa itu, ketika mendapat hukuman sosial berupa tidak disapa, dia bukan kok kemudian pergi lalu bergabung dengan orang-orang yang mendirikan masjid Diror. Enggak. Enggak. Ya dia malah dia tahu. Meskipun sebenarnya ada saat itu kelompok yang enggak apa-apa wis. Nggak dimaafkan ya wis. Kita bikin sendiri. Ada kelompok itu. Tapi dia tidak. Dia tetap memilih cintanya. Memilih imannya. Tahu bahwa tidak ada keselamatan kecuali itu tadi lah. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dan dia tahu betul tidak ada tempat yang selamat untuk lari kecuali lari kepadanya, kecuali tetap berada dalam perahu keselamatan. Nah itu. Akhirnya apa? Dengan keteguhan itu, 4 sahabat itu sampai dibelain mengikatkan diri di tiang masjid Madinah. Jangan ada yang melepaskan taliku kecuali Rasulullah melepaskan. Di tali itu sehari nggak keluar belas, hanya untuk ke buang hajat maupun wudhu balik lagi situ. Nah, akhirnya Rasulullah nyuruh ngasih makan. Tapi belum nyapa. Hari kedua, hari ketiga ada yang menyatakan 3 hari, ada yang menyatakan 4 hari. Baru hari ke-7 atau berapa gitu. Kemudian Allah menurunkan ini. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menerima taubatnya dan menyapa kembali. Nangis itu. Nah setelah itu mereka bukan berhenti di situ. Sebagai bentuk taubat dan bentuk syukurnya, ya 4 orang sahabat ini kemudian mengatakan, inilah hartaku ya Rasul, inilah asetku, aku berikan untuk agama. Sampai begitu. Itu namanya taubatan nasuha. Betul. Taubat yang benar-benar ditindaklanjuti dengan sikap perilaku dan tindakan nyata. Itu loh, dulur. Makanya sampean dan saya kalau misalnya merasa bahwa ini adalah perahu kebenaran yang sejati, apapun yang terjadi, ayo tetap berada di dalamnya. Malahan kita yang kemudian berusaha semaksimal mungkin ketika misalnya ada ketidakcocokan dan lain sebagainya, ya kita yang aktif lah. Bukan malah lari, bukan malah pergi. Karena memang tujuan setan yang membuat manusia jauh dari peringatan, jauh dari kebenaran.
Misalnya dengan tidak ikut ngaji, dengan tidak ikut aktif dalam kegiatan, dan lain sebagainya. Kan memang agar manusia itu jauh dari keselamatan, jauh dari peringatan. Wis tak aku melaku dewe, wis intinya kan gitu. Intinya kan gitu. Ya. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan, ingatlah ketika kamu dulu sendiri-sendiri tercerai-berai. Lalu Allah menyatukan kamu dalam satu ikhwanul muslimin, di dalam satu persaudaraan muslim. Dulu yang kamu berpecah belah lalu disatukan itu adalah nikmat dari Allah. Jangan dilepaskan. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Nah ini. Jadi orang-orang beriman pertama bertakwalah kepada Allah. Bertakwa, takutlah kepada Allah, jangan. Nah ini apa hubungan takwa kepada Allah dengan ayat sebelumnya? Takwa di sini, takut itu bukan takut malah lari. Kalau zaman ketemu hantu, ketemu serigala, takutnya lari, ya kan? Takut lalu menghindar. Tapi yang dimaksud dengan takwa di sini adalah justru takwa itu takut dengan cara makin mendekat. Misalnya, sampean takut dimarahin suami, takut mendapat murka suami, ya malah mendekat dan melakukan hal-hal yang disukai suami. Suami juga gitu, kan banyak ini istri, ya kan, ikatan suami takut istri. Ada nggak di sini? ISTI, ikatan suami takut istri. Yang dia kalau kemudian takut nanti istrinya ngambek, ya dia justru mendekat kepada istrinya. Justru melakukan hal-hal yang disukai istrinya. Itu namanya dalam tanda kutip takwa itu kita kepada Allah juga begitu. Jadi takut nanti kalau Allah murka, takut kalau nggak mendapatkan ampunan, takut kalau nggak mendapatkan ridho, khawatir kalau tidak bisa dekat dengan Allah, malah justru mendekat, berusaha melakukan hal-hal yang disukai Allah, sehingga mendapatkan cintanya. Ya seperti tadi para sahabat yang bertobat tadi, takut tidak diterima tobatnya sampai mengikatkan diri di tiang masjid tadi. Takut kalau tobatnya nggak nasuha sehingga setelah diterima pun tetap dengan cara bersedekah. Nah itu loh, juga bukan malah takut malah lari. Takwa itu justru takut malah mendekat. Makanya kalimat selanjutnya wa kunu ma'as-shadiqin, maka berkumpullah dengan orang-orang yang arwakun itu kan jadilah kamu. Berarti apa kalimatnya? Bersamalah, berkumpullah kamu dengan orang-orang yang benar. Jangan malah menjauh. Itu dulur ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan atau di apa, monggo silakan. 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 Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Silakan. Agent goes. Silakan udah. Bagaimana ciri-ciri kita ketika kita mendapat hidayah, Gus? Dan uh, bagaimana kita tahu kalau pertobatan kita itu diterima? Terima kasih.
Jadi ciri kita mendapat hidayah itu terutama pertama ya, itu kan hidayah itu kan minaz zulumati ilan nur ya. Jadi hidayah itu konsepnya adalah ukhrijat linasi itu mengeluarkan manusia itu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang. Maka kalau gelap itu kan pertama tidak tahu mana benar mana salah. Meraba-raba selama ini itu illadhanna wa inhum illa yakhrusun itu. Lalu yang kedua, dalam kegelapan itu kan tidak tahu kesalahan diri, tidak tahu dosa diri. Gitu. Nah, maka ciri utama itu biasanya ya pertama adalah tahu mana salah mana benar. Kemudian yang kedua, dia tahu kesalahan diri dan kemudian bertaubat. Lalu karena tahu itu mana salah mana benar, yang ketiga adalah dia kemudian selalu berusaha untuk menghindari yang salah atau meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah. Nah yang keempat, ciri biasanya orang yang mendapat hidayah itu lalu tumbuh juga keinginan atau giroh untuk berdakwah, ngajak orang untuk sama-sama keluar dari kezaliman menuju cahaya. Jadi kembali lalu kelima itu hati itu memang jauh lebih tenang, Bisa jadi orang yang mendapat hidayah itu ya bisa jadi ada yang orang yang malah tambah sukses dari sisi dunia, tapi ada juga yang kemudian diuji dengan berkurang hartanya, seperti dalam surat Al-Baqarah 155 itu berkurang hartanya dan sebagainya. Tapi dia tetap diberi ketenangan hati itu, tenang hatinya itu kan, tentram itu. Lalu yang keenam juga ada satu perubahan sikap yang sangat mendasar. Perubahan sikap itu yang disebut tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada perubahan sikap yang sangat mendasar. Lalu yang ketujuh juga dia selalu merasa kangen dan rindu kepada Allah, kepada masjid, kepada ibadah, kepada akhirat gitu ya. Itu muncul keinginan-keinginan itu. Jadi ketenangan hati, kemudian bentuk kasih sayang dan sebagainya. Jadi kalau itu yang didapat dan kemudian juga datang ujian-ujian tadi, nah itu satu di antara ciri di mana seorang memang sudah sedang mendapatkan hidayah. Jadi memang mendapatkan hidayah itu beberapa tandanya itu memang ketenangan hati, kemudian perubahan sikap, tapi ada juga yang kemudian ditandai dengan adanya banyak ujian yang datang. Tapi ujian bukan hanya ketika ini ya, tapi ujian karena melaksanakan kebenaran. Nah itu yang satu di antara. Maka kalau sudah kayak gitu, itu yang disebut Allahumma afriq alaina sabran wasabbit imanana. Ya Allah berikan aku kesabaran dan teguhkanlah tapak kakiku dalam kebenaran ini. Wangsurna 'alal qaumil kafirin. Dan kalahkan kaum kafir dalam hatiku yang ingin ngajak pergi, ngajak lari, ngajak males, ngajak minder, ngajak mundur, dan sebagainya. Kalahkan ya Allah. Menangkanlah kebenaran ini, teguhkanlah tapakku dalam siratal mustaqim. Gitu. Itu Bu Dia. Terus itu tadi Gus, yang kedua gimana pertobatan kita, gimana kita tahu kalau pertobatan kita diterima Gus? Nah kalau kita pertobatan diterima, itu dosa itu kan beban Bu Dia. Jadi dosa itu beban. Kalau dalam taubatan nasuha itu kan satu cirinya dalam Ali Imran ayat 135 itu kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu, dan orang-orang yang ketika berbuat fahisyah, maksiat ya dzalamu atau menganiaya yang bersama diri mereka, zakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka bertaubat atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi kesalahannya. Nah, satu di antara ciri orang yang bertaubatnya diterima, itu di samping diangkat beban dosanya itu menjadi lebih ringan hidupnya, lebih mudah melaksanakan kebenaran. Jadi, saya sering menyampaikan, dosa itu seperti karat yang mengganggu jalannya mesin roda atau gear atau apa itu. Karena lama karat itu akhirnya berat sekali untuk mutar. Nggak bisa lah. Begitu nanti kena tetesan oli atau apa, kan kemudian bisa lancar lagi. Manusia kalau banyak dosa, karat-karat inilah yang membuat roda ibadah ini berat. Sehingga diajak sedekah berat, diajak
untuk jamaah berat, diajak untuk dakwah berat, diajak untuk bersilaturahmi berat, ngaji berat. Ini karena karat-karat dosa. Kalau tobatnya sudah diterima, itu seperti tetesan air mata yang oli tadi itu. Sehingga membuat lancar. Sehingga apa? Orang yang diterima tobatnya, satu di antara cirinya adalah dia lebih ringan di dalam melaksanakan apa yang dulu terasa berat. Jadi kalau dulu misalnya diajak tahajud berat, diajak ngaji berat, diajak jamaah berat, diajak dakwah berat, lalu kemudian terasa ringan setelah bertaubat, berarti insya Allah itu satu di antara tobat diterima. Yang selanjutnya adalah walam yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi apa yang telah dilakukan dulu. Gitu. Itu beberapa ciri Ibu ya. Oke. Nah, terima kasih Gus. Oke. Ada lagi? Ya, Bu Nurjana, silakan. Gus, saat ini kan banyak majelis taklim yang bekerja sama dengan programnya Safari Dakwah Ustadz Kondang. Jadi programnya adalah sedekah Al-Quran dengan senilai 2 juta untuk mencetak anak-anak tahfiz Quran. Jadi yang ditawarkan sama panitia adalah setelah kita bersedekah, kita dapat Al-Quran yang udah ditandatangani sama Ustadz Kondang tersebut. Udah gitu kita dapat foto bareng, dan tawaran yang paling menarik bagi ibu-ibu, uang yang 2 juta itu bisa dicicil sampai 4 atau 5 kali pembayaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana Islam memandang fenomena tersebut yang mengenai model sedekah yang kayak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, sedekah itu harus tulus, ikhlas, tanpa ada iming-iming imbalan apapun ya. Harus itu. Jadi itu dasar utama pertama. Jadi surat Al-Mudaththir ayat 6 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamnun tastakfir. Dan janganlah kamu wahai Muhammad, itu disebut wahai Muhammad, Nabi Muhammad itu. Janganlah kamu memberi ya dengan harapan mendapatkan lebih banyak. Itu jangan. Apalagi bersedekah. Nah, itu yang pertama, dasar yang paling awal. Jadi supaya kita ikhlas itu kan tidak mengharap apapun kecuali ridho dan ampunan Allah. Sudah, itu yang pertama. Lalu selanjutnya dalam konteks tadi, itu tadi konteksnya tidak konteks itu, apapun lah, tidak konteks tentang program tadi. Hukum tadi menyangkut kepada siapapun. Nah, tentang program tadi, sebenarnya stimulasi atau rangsangan orang untuk bersedekah dengan berbagai macam trik itu monggo-monggo saja, sah-sah saja. Silakan, ayo kita bersedekah, nanti kamu akan dapat gini, dapat gitu. Membawa anak untuk belajar itu saya lihat seperti ini. Seperti ini. Anak kecil yang dia belum mau berpuasa. Lalu diajarin, ayo nanti puasa, nanti bukanya tak belikan es krim loh ya gitu. Nah ini bagi anak kecil yang memang belum punya kewajiban puasa, ini bagus saja. Makanya saya setuju saja kalau ada anak-anak kecil yang memang belum punya kewajiban puasa, lalu diajarin puasa beduk. Puasa yang cuma sampai zuhur, buka nanti buka lagi. Itu memang buat anak-anak kecil yang memang belum balik, belum tamyiz. Nanti tak kasih ini ya, ayo puasa, penyemangat lah. Gitu. Nah itu anak kecil lah apa-apa, didorong untuk nanti tak belikan es krim kalau buka puasa. Karena memang dia belum punya, kalaupun dia puasa, dia juga belum dapat pahala. Kalaupun dia meninggalkan puasa, juga tidak dapat dosa. Gitu. Itu anak kecil. Sebagai media pembelajaran. Sampai anak kecil? Sehingga bersedekah harus dapat tanda tangan Pak Junaidi. Kan gitu pertanyaannya. Jadi saya kembalikan kepada sampean. Analogi tadi itu. Jadi kalau misalnya masih tertarik dengan iming-iming seperti itu, nanti dapat tanda tangan, foto bareng. Ya tadi itu saya ngajarin anak-anak saya ketika untuk puasa, saya kasih apa tadi? Es krim tadi. Dia belum dapat apa-apa memang. Tapi ya itu tadi. Jadi
Saya bilang enggak apa-apa loh ya, tapi konteksnya seperti itu. Anak kecil yang harus dirangsang dengan itu. Wong sedekah itu seperti nutrisi jiwa. Saya selalu bilang, kenapa sih kita nggak boleh bosan dengan sholat, nggak boleh bosan dengan sedekah, nggak boleh bosan dengan tarbiyah? Ada di antara sampean yang bosan makan nasi, bosan minum. Nggak ada, walaupun berkali-kali ya gitu aja. Karena itu nutrisi jasmani, we need them. Nah, kalau kita dalam hal sodako, sedekah, tarbiyah, muamalah, ibadah, dakwah, itu kan nutrisi jiwa, we need them. Kita butuh mereka. Menumbuhkan kebutuhan ini memang harus dewasa dalam keimanannya. Jadi saya tidak menyalahkan stimulasi tadi, boleh-boleh saja. Tapi memang sasarannya adalah orang-orang yang masih anak kecil. Jadi yang tertarik itu berarti, nah, wes, saya tidak berani neruskan nanti dimarahin Pak Bakru. Iya. Iya Pak Jo, apa Pak Jo? Oh, saya kebetulan juga hadir waktu itu, Gus. Kalau saya ngelihatnya sih strategi bisnis saja itu, Gus. Nah, apalagi kalau gitu kan ya jadi melenceng. Saya enggak tahu ya. Apalagi kalau strateginya bisnis. Iya. Nah, jadi menstimulasi apa ya? Nah, gimana Pak Jo? Yang agak parah lagi kan justru foto barengnya itu, Gus. Yang beda muhrim, jejer di dalam masjid. Ya Allah. Kan ya itu dulur-dulur memang harus lebih selektif, utamanya kita ini Bu Nurjana yang di lingkungan kami sering ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Ngapunten. Ya. Pak Ijo, masalahnya kan ini kan programnya dari atas, jadi kita majelis taklim di bawah-bawah itu menyampaikan mau nggak mau sebagai ketua menyampaikan tawaran itu gitu loh maksudnya. Jadi kita sudah salah. Tapi kita harus bertanggung jawab loh Bu Nurjana. Bu Nurjana jangan salah, Bu. Jangan serba salah. Enak salah sekali saja, jangan serba salah. Nanti kalau serba salah kebanyakan salah nanti. Jadi gitu. Jadi ya memang itu saya tidak melihat itu sebagai ikhtiar yang keliru, kecuali kalau bisnis ya. Kalau memang niatnya bisnis jelas keliru, wes. Kalau niatnya memang bisnis dengan apa mengeksploitasi apa semangat orang untuk foto apa lalu untuk bisnis ya jelas keliru. Tapi kalau niatnya itu untuk menstimulasi atau merangsang agar orang mau bersedekah, ya boleh-boleh saja. Cuma analoginya ya tadi itu tadi. Seperti anak kecil mengajak orang biar sedekah dengan cara begini begitu. Tapi kalau sudah masuk ke non muhrim tadi udah keliru lagi itu, benar itu. Menurut Pak Jo tadi itu. Jadi memang harus hati-hati. Saya sering juga kok dimintai foto gitu meskipun belum kondang. Gimana Bu Nur? Gus, apa tuh namanya? Saya yakin program ini tuh nggak bakalan ditawarin di tahun kemarin 2024. Saya yakin 2025 itu bakalan ditawarin lagi. Nah, di Sanggulan itu kan ada beberapa majelis, 12 majelis taklim. Nah, di pusatnya itu apa namanya? Jadi mau nggak mau 12 majelis taklim yang ada di Sanggulan itu ini ikut program itu, dan ibu-ibu juga antusias buat ikutan itu gitu loh Gus. Nah ya, makanya kita memang makanya tadi awal saya beritahu ya. Jadi dasar hukum dan dasar stimulasi pertama itu tidak ada cara lain kecuali memang pahala Allah, ridho Allah, dan memang disitulah letak ujiannya sebenarnya. Kemarin kan kita sudah bicara tentang makna buntung dan makna untung kan. Di mana orang yang diselamati Allah, selamat atas keimananmu itu kan karena dia loh di dunia tidak mendapatkan imbalan apa-apa ketika menyerahkan segalanya. Dia menyerahkan jiwanya, raganya, hartanya. Tidak ada itu imbalan, iming-iming imbalan apapun dari Rasulullah, nanti kamu akan lebih dekat kepadaku, kamu akan dipuji. Tidak ada sama sekali. Lalu dia tetap menyerahkan itu. Hanya dengan iming-iming yang absurd dalam tanda kutip kalau cara pandang orang sekarang, yang tidak kelihatan, yang entah kapan, entah ada atau tidak. Nah, keimanan itu yang diapresiasi oleh Allah gitu loh.
Nah, kalau kita masih berharap dengan iming-iming imbalan duniawi sekecil apapun itu, entah itu sekedar berfoto atau apapun lah, itu akan sangat mempengaruhi keikhlasan kita untuk benar-benar ini adalah sangguku akhirat gitu loh. Itu yang saya maksud dari awal itu. Jadi makanya kadang kan minta dicatat, minta ditulis di papan pengumuman masjid dan lain sebagainya. Itu kan satu di antara yang khawatir kita itu akan mengurangi bagian dari keikhlasan kita. Jadi menurut saya sebagai sebuah ikhtiar itu memang bagus ya, sebagai sebuah ide lah. Tapi kalau sampai dilaksanakan dan orang tertarik itu karena foto, orang tertarik karena tanda tangan, nah itu yang wallahu a'lam menurut saya itu tetap questionable, tetap perlu dipertanyakan. Itu menurut saya Bu Nurjana. Jadi ya kita kembali kepada hal-hal yang sifatnya tidak meragukan lah. Kita tak mayuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa hal yang tidak meragukan. Dari yang mutasyabih menuju yang muhkam. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya ingin menegaskan ini. Bukan saya menyoroti 1-2 program ya, itu monggo saja sebagai sebuah ikhtiar orang. Tapi kalau kita insya Allah tidak melakukan itu, orang kalau mau bersedekah, ayo benar-benar kita niatkan betul, hanya semata sanggup kita di akhirat untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Semoga Allah merahmati kita, menolong kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi man qadayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma da'fana al bala wal waba wa badal hasdina min al-zina syaitan syaitan. Rabbana natina wa lina wa sabina min al-qawmi dhalimin. Rabbana la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin anta maulana fansurna 'alal kafirin Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun wa bisrahim nasika Allahumma anzil lana rahmatan ba'da dharratil amtar wa ba'da wahalan Allahumma afriq lana sabra wa sabida wa inna Allahumma fatiri samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi min syarril bala wal darki syaqwa wa sulqat syamatatil adab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa atina hasanatan fil akhirati Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma rahamna bil Qur'an